Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran matematika bersama saya Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep trigonometri dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu kita mulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu bisakah kalian menghitung tinggi menara atau tinggi gedung pencakar langit tanpa harus mengukurnya dari puncak gedung? Nah, misalkan kalian diminta untuk mengukur tinggi gedung Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara. Atau kalian juga diminta mengukur tinggi Burj Khalifa atau gedung tertinggi di dunia. Nah, apakah kalian bisa melakukan perhitungan tersebut tanpa mengukur tinggi gedung dari puncak gedung tersebut? Nah, tentu kalian bisa melakukannya, tetapi itu akan sangat sulit. Kalian bisa melakukannya dengan menggunakan konsep trigonometri tanpa harus mengukurnya dari puncak gedung. Tapi setidaknya ada dua konsep trigonometri yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Pertama, konsep perbandingan sisi pada trigonometri khususnya pada segitiga siku-siku. Misalkan kita diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, C, dan sudut theta. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sisi A pada trigonometri ini merupakan sisi depan sudut theta, kemudian sisi B adalah sisi samping sudut, dan sisi C adalah sisi miringnya. Nah, kita telah mengetahui bahwa sin theta adalah perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Atau pada segitiga dengan sisi ABC ini, sin theta sama dengan A per C. Kemudian cos theta perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Atau bisa kita tuliskan cos theta sama dengan B per C. Kemudian yang terakhir ada tan theta yang merupakan perbandingan sisi depan per sisi samping. Atau perbandingannya adalah A per B. Nah, setelah mengetahui konsep perbandingan sisi ini pada segitiga siku-siku, kita juga harus mengetahui nilai trigonometri sudut istimewa, yaitu sudut-sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan seterusnya. Nah, dari kedua konsep tersebut inilah kita bisa menentukan ketinggian gedung tanpa harus mengukur dari puncak gedung tersebut. Misalkan kita ingin menghitung Tugu Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu tanpa harus mengukur ya dari puncak gedungnya. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengukur posisi kita dari Tugu Persatuan tersebut. Jadi kita harus menghitung jaraknya kita berdiri dengan Tugu Persatuan tersebut. Setelah itu, yang kedua kita harus menghitung besar sudut antara mata kita dengan puncak tugu. Misalkan puncaknya adalah theta. Nah, dari kedua informasi ini nantinya kita bisa menentukan ketinggian dari Tugu Persatuan tersebut. Kita langsung masuk ke contoh ya. Misalkan jarak kita berdiri adalah 98 meter dari Tugu Persatuan. Kemudian sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Nah, dari sini kita akan bisa menentukan tinggi Tugu Persatuan tersebut. Caranya dengan menggunakan perbandingan sisi pada trigonometri, yaitu dengan menggunakan tangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tangan itu perbandingan sisi depan per sisi samping. Nah, bisa kita lihat sisi depannya adalah T dan sisi sampingnya adalah 98 meter. Jadi kita bisa menuliskan bahwa tan 45 derajat sama dengan T per 98. Karena tan 45 sama dengan 1, jadi 1 sama dengan T per 98. Lalu 98-nya kita kali dengan 1 sehingga kita peroleh T-nya sama dengan 98 meter. Tapi belum selesai sampai di sini. Kita juga harus mengukur tinggi mata kita dengan tanah. Lalu kita gabungkan dengan T. Nah, misalkan tinggi mata kita dengan tanah adalah 1 meter. Nah, dari sini tinggal kita jumlahkan sehingga diperoleh tinggi Tugu Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 98 meter ditambah dengan 1 meter. Yaitu sama dengan 99 meter. Dan sekedar informasi juga bahwa tinggi 99 meter pada Tugu Persatuan ini melambangkan 99 nama Allah yang biasa kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Oke, demikian pembahasan kita tentang konsep trigonometri dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.